Aku tak pernah bercita-cita menjadi janda. Kata itu datang bukan sebagai pilihan, tapi sebagai hasil dari rangkaian kejadian yang terlalu panjang untuk dijelaskan satu persatu. Di usia 35 tahun, aku harus menerima bahwa hidup bisa berubah tanpa aba-aba, tanpa sempat menyiapkan hati. Yang paling berat bukan kehilangan pasangan, tapi kehilangan identitas. Orang-orang tak lagi melihatku sebagai perempuan utuh, melainkan status. Ada tatapan iba, ada bisik-bisik, ada saran yang tak pernah ku minta. Aku belajar tersenyum di depan mereka, meski seringkali ingin berteriak bahwa aku baik-baik saja, atau setidaknya sedang berusaha. Di balik semua itu, aku masih manusia. Aku masih ingin diperhatikan, masih ingin didengar, dan masih ingin merasa dicintai tanpa embel-embel masa lalu. Tapi keinginan-keinginan itu sering kutelan sendiri, takut dianggap berlebihan untuk seseorang sepertiku. Waktu itu, rumah yang terlalu sepi. Rumah ini tak berubah bentuk, tapi rasanya berbeda. Dinding-dindingnya seperti menyimpan gema kenangan yang tak mau pergi. Saat malam tiba, sepi terasa lebih nyaring daripada suara televisi yang sengaja kunyalakan. Aku sering duduk sendirian, menatap layar ponsel tanpa tujuan. Bukan karena tak ada yang bisa kuhubungi, tapi karena aku lelah selalu menjadi pihak yang lebih dulu mencari. Sepi itu pelan, tapi konsisten, menggerogoti tanpa suara. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah wajar jika aku merindukan sentuhan? Bukan yang berlebihan, hanya kehadiran. Sesuatu yang mengingatkanku bahwa aku masih hidup, masih berarti. Pesanan terakhir malam itu. Malam itu hujan turun deras. Aku memesan ojek online karena malas berjalan sendiri dalam gelap dan basah. Aku hanya ingin cepat sampai rumah, masuk ke rutinitas sepi yang sudah biasa. Saat motor berhenti di depanku, aku tak berpikir apa-apa. Ia hanya seorang pengemudi, dan aku hanya penumpang. Hubungan sesederhana itu, setidaknya di pikiranku saat itu. Tapi aku tak tahu mengapa. Sejak motor itu melaju, ada perasaan aneh yang menyusup. Bukan cinta, bukan juga harapan. Lebih seperti pengingat halus bahwa aku masih bisa merasakan sesuatu. Dan itu membuatku takut sekaligus lega. Ia menyerahkan helm cadangan sambil sedikit mengelap bagian dalamnya. Gerakannya sederhana, tapi dilakukan dengan hati-hati. Biar nggak basah, katanya singkat. Aku mengangguk. Entah kenapa, dadaku terasa hangat. Sudah lama tak ada orang yang memikirkan kenyamananku sebelum aku sempat memintanya. Hal-hal kecil seperti itu biasanya tak dianggap penting, tapi bagiku malam itu terasa berbeda. Seolah aku bukan sekadar penumpang yang harus cepat diantar. Saat aku mengenakan helm itu, ada perasaan aneh, campuran antara aman dan canggung. Aku sadar, aku terlalu sensitif. Tapi mungkin beginilah rasanya jika terlalu lama tak diperhatikan. Kota yang basah, motor melaju perlahan menembus hujan. Lampu jalan memantul di aspal basah, menciptakan bayangan yang indah sekaligus sepi. Kota terlihat lebih tenang saat hujan, seperti sedang menundukkan kepala. Aku duduk di belakangnya, menjaga jarak sebagaimana mestinya. Tapi di balik jas hujan, aku merasa dilindungi. Perasaan itu datang tiba-tiba, tanpa izin. Aku tahu ini hanya perjalanan singkat, tapi dalam diam, aku menikmati momen itu. Seolah waktu melambat dan memberiku ruang untuk bernafas. Obrolan ringan. Ia memulai obrolan ringan. Tentang hujan yang tak menentu, tentang jalan yang licin, tentang kerja yang kadang melelahkan. Aku menimpali seadanya, tapi ternyata aku tersenyum. Aku lupa kapan terakhir kali aku tertawa tanpa beban. Tawa kecil, tapi tulus. Tak ada tuntutan, tak ada harapan. Obrolan itu tak penting bagi dunia, tapi penting bagiku. Karena di sela-sela kata biasa, aku merasa dianggap manusia. Bukan sekedar status, bukan sekedar perempuan yang harus kuat. Nama yang diingat. Di tengah perjalanan, ia menyebut namaku. Bukan karena mengenal, tapi karena membacanya dari aplikasi. Tetap saja, dadaku terasa tersentak kecil. Sudah lama aku tak mendengar namaku disebut dengan nada netral, tanpa beban masa lalu. Aku menjawab singkat, lalu terdiam lagi. Tapi pikiranku ramai. Rasanya aneh bagaimana sesuatu yang begitu sederhana bisa membuatku merasa diakui keberadaannya. Mungkin aku terlalu lapar akan perhatian, atau mungkin aku hanya lupa rasanya diperlakukan sebagai individu, bukan cerita lama yang terus diulang orang lain. Perhentian yang terlalu cepat. Motor berhenti tepat di depan rumahku.
Perjalanan itu terasa jauh lebih singkat dari yang kuharapkan. Aku turun, mengucapkan terima kasih dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Ia mengangguk, tersenyum tipis di balik masker. Tak ada janji, tak ada kata tambahan, hanya momen singkat yang seharusnya langsung kulupakan. Tapi saat motor itu menjauh, aku berdiri sedikit lebih lama di depan pagar. Ada rasa kosong yang datang tiba-tiba, dan aku sadar, aku berharap lebih dari yang seharusnya. Pesanan kedua. Beberapa hari kemudian, hujan turun lagi. Kali ini aku memesan ojek online dengan perasaan berbeda. Ada harapan kecil yang bahkan tak berani kuakui. Ketika notifikasi muncul dan namanya sama, jantungku berdetak lebih cepat. Aku menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanya kebetulan. Tapi saat ia datang dan menyapaku seperti sebelumnya, aku tahu aku sedang bermain dengan perasaanku sendiri. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidak langsung menghindarinya. Senyum di balik masker. Saat ia datang, aku langsung mengenali caranya berhenti dan menoleh. Ada rasa familiar yang membuatku lupa kalau kami sebenarnya orang asing. Ia menyapaku seperti kemarin, seolah tak ada jarak waktu di antara dua pertemuan itu. Aku tak bisa melihat senyumnya dengan jelas karena masker, tapi aku bisa merasakannya dari nada suaranya. Hangat, tidak dibuat-buat. Aku membalas dengan senyum kecil yang mungkin tak terlihat, tapi cukup kurasakan sendiri. Di atas motor, aku menyadari satu hal yang jujur saja membuatku gelisah. Aku menantikan momen ini, dan menyadarinya membuatku takut pada diriku sendiri. Jarak yang menyempit. Motor melaju dan tanpa sadar jarak di antara kami tak sejauh sebelumnya. Bukan karena niat, lebih karena aku lelah terus berjaga. Aku tetap tahu batas, tapi batas itu kini terasa lebih tipis. Aku memperhatikan punggungnya, caranya mengendalikan motor, caranya melambat saat jalan licin. Hal-hal kecil yang seharusnya biasa, tapi malam itu terasa berarti. Aku bertanya pada diri sendiri, sejak kapan aku menjadi seseorang yang begitu mudah tersentuh oleh perhatian sederhana? Jawabannya menyakitkan, sejak aku terlalu lama sendirian. Hujan lagi. Hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Ia menepi sebentar, memastikan jas hujanku tertutup rapat. Tak ada sentuhan yang berlebihan, hanya kepedulian yang wajar. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan di dalam hati aku berperang dengan perasaan sendiri. Nyaman dan bersalah datang bersamaan, saling bertabrakan. Di tengah hujan itu, aku sadar satu hal yang tak bisa kuingkari lagi. Aku bukan hanya menikmati perjalanan ini, aku sedang menikmati perasaan diperhatikan. Sesuatu yang selama ini kupikir sudah tak pantas lagi kumiliki. Kalau kamu mau, aku lanjutkan bab 13 hingga 15, di mana mulai ada momen refleks, diam, dan rasa bersalah yang makin kuat. Tinggal bilang lanjut atau mau diarahkan ke nuansa tertentu. Tangan yang refleks. Di satu persimpangan, motor berhenti mendadak. Aku terkejut dan refleks meraih bagian belakang jaketnya. Sentuhannya singkat, nyaris tak terasa, tapi cukup membuat jantungku berdetak tak karuan. Aku cepat-cepat menarik tanganku kembali, pura-pura tak terjadi apa-apa. Ia pun tak menoleh, tak berkomentar, seolah kami sepakat untuk membiarkan momen itu berlalu begitu saja. Tapi dalam diam, aku tahu sesuatu telah berubah. Bukan di antara kami, melainkan di dalam diriku sendiri. Detik yang sunyi. Sisa perjalanan terasa sunyi. Tak ada obrolan ringan seperti sebelumnya. Hanya suara hujan dan mesin motor yang menemani pikiranku yang makin ramai. Aku menunduk, menatap aspal yang terus bergerak. Di kepalaku, pertanyaan-pertanyaan muncul tanpa izin. Tentang batas, tentang kesepian, tentang diriku yang ternyata masih rapuh. Sunyi itu bukan canggung, tapi penuh kesadaran. Kesadaran bahwa aku sedang berada di titik rawan yang belum pernah kualami sebelumnya. Sampai di rumah. Kami sampai di depan rumahku.
Aku turun dengan langkah pelan, membuka helm dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku mengucapkan terima kasih. Kali ini lebih singkat. Ia hanya mengangguk dan berkata hati-hati. Tak ada nada istimewa. Justru itu yang membuat dadaku terasa sesak. Segalanya kembali ke posisi semula. Seharusnya begitu. Namun saat aku masuk ke rumah dan menutup pintu, aku bersandar sebentar di baliknya. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa hidup, dan perasaan itu membuatku bingung sekaligus takut. Pesan singkat. Malam itu aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya menulis pesan singkat. Isinya sederhana, sekadar ucapan terima kasih karena sudah mengantarku dengan selamat. Tidak lebih, setidaknya itu yang ingin ku percaya. Balasannya datang lebih cepat dari dugaanku. Singkat juga, sopan, tanpa nada yang aneh. Tapi entah kenapa, aku tersenyum sendiri setelah membacanya. Aku mematikan layar ponsel, lalu menyalakannya lagi beberapa menit kemudian. Aku sadar, aku sedang menunggu sesuatu, dan kesadaran itu membuatku merasa bodoh sekaligus jujur. Percakapan yang berlanjut. Percakapan itu berlanjut di malam-malam berikutnya. Tidak intens, tidak juga berlebihan. Kami bicara soal hari yang melelahkan, soal hujan yang sering turun, soal hal-hal kecil yang biasanya tak kuceritakan pada siapapun. Aku lebih banyak mendengar, tapi tanpa sadar, aku juga mulai membuka diri. Tentang hidup yang terasa sepi, tentang rasa capek yang tak selalu bisa dijelaskan. Aku tahu ini berbahaya, bukan karena dia, tapi karena aku mulai merasa nyaman, dan kenyamanan itu pelan-pelan membuatku lupa pada tembok yang selama ini kujaga rapat. Pengakuan kecil. Suatu malam, aku menulis sesuatu yang bahkan tak pernah kuucapkan dengan lantang. Aku bilang, aku sudah lama tak merasa diperhatikan sebagai perempuan, hanya sebagai orang yang harus kuat. Ia tak langsung membalas. Jeda itu membuatku menyesal sudah terlalu jujur. Aku hampir menarik kembali pesanku, tapi terlambat. Saat balasannya datang, tidak ada janji atau rayuan, hanya kalimat sederhana yang membuat dadaku hangat, bahwa aku pantas merasa didengar. Malam itu aku menangis pelan, bukan karena sedih, tapi karena lega. Tatapan di bawah lampu jalan. Suatu malam kami bertemu tanpa aplikasi, tidak janjian secara resmi, hanya kebetulan yang terasa terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Kami berdiri di bawah lampu jalan. Hujan gerimis turun pelan. Tak ada sentuhan, tak ada kata manis. Hanya tatapan singkat yang terasa lebih jujur dari percakapan panjang di layar ponsel. Aku sadar, aku gugup seperti remaja, dan itu membuatku tersenyum getir. Aku pulang malam itu dengan kepala penuh. Aku tahu, pertemuan itu sederhana, tapi bagiku, itu adalah pengakuan diam-diam bahwa aku sudah melangkah lebih jauh dari yang kurencanakan. Batas yang diuji. Sejak malam itu, aku sering berbicara pada diriku sendiri. Tentang batas, tentang kendali, tentang harga diri. Aku ingin berhenti, tapi aku juga tak ingin kembali ke sepi yang dulu. Ada momen-momen di mana jarak di antara kami terasa tinggal sejengkal. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang meminta. Justru itu yang membuatnya sulit. Semua terjadi karena sama-sama mau. Aku sering bertanya, apakah salah jika aku ingin bahagia lagi? Tapi pertanyaan itu jarang punya jawaban yang membuatku tenang. Bisik tetangga. Lingkungan mulai berubah sikap. Tatapan menjadi lebih lama. Senyum jadi setengah-setengah. Aku tahu, orang-orang mulai menebak-nebak. Aku mendengar bisikan itu, meski tak pernah ditujukan langsung padaku. Tentang aku, tentang statusku, tentang kedekatanku dengan seseorang yang dianggap tak pantas. Aku ingin marah, tapi aku terlalu lelah. Yang bisa kulakukan hanya berjalan lebih tegak, meski di dalam hatiku aku sedang bertarung hebat antara rasa bersalah dan keinginan untuk tetap hidup. Pengakuan. Suatu hari, seseorang bertanya langsung padaku. Tidak dengan nada menuduh, tapi cukup jelas untuk membuatku tak bisa mengelak. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab.
Aku tidak membantah, juga tidak menjelaskan panjang lebar. Aku hanya bilang bahwa aku dekat dengan seseorang, dan aku merasa nyaman. Kalimat itu keluar tanpa gemetar, mungkin karena aku sudah lelah bersembunyi. Setelahnya, aku merasa ringan.